banyak faktor kesehatan itu yang dipengaruhi oleh sugesti juga. Mindset ya? Mindset. Jadi, wah katanya orang nih makan daging kambing bisa naikin tensi. Sebenarnya saya itu olahraga penting atau enggak gitu ya. Ketika dia tidak menganggap penting ya, dia tidak akan melakukan seperti itu ya. Dia lebih baik ya rebahan-rebahan aja gitu kan. Tapi ketika orang melihat sesuatu itu penting, nah dia akan berjuang untuk melakukan. Ketika orang mentalnya bagus, happy, semangat seperti itu, insya Allah akan mempengaruhi juga kesehatan fisiknya seperti itu. Jadi memang penting untuk mental health ini. Dan ini pengaruhnya ke rekrutmen iya ada pasti. ID Career, because we care about your career. Halo Sobat Career, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya keren-keren banget, yang mana beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan saat ini sedang menjabat sebagai General Manager dari Yakkes Telkom Regional 4 Jateng dan DIY. Langsung aja kita sambut Dr. Dian Aryani. Halo, selamat sore Dokter. Sore, Nadila. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, Nadila. Apa nih kesibukan kesehariannya tuh ngapain aja Dok biasanya? Kalau keseharian pastinya ya, yang pertama pastinya kalau wanita-wanita seperti saya sekarang ini pasti ada dua ya, pasti pekerjaan dan rumah sepertinya ya. Betul. Dan dua-duanya menyita pikiran semua. Alhamdulillah semuanya lancar, Nadila, di rumah mudah-mudahan dan juga pastinya di pekerjaan kita ya. Tapi pasti lancar semua dan bahagia ya Dok ya? Itu yang nomor satu, happy, bahagia. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas topik-topik yang menarik banget nih khususnya bagi para Gen Z, Sobat Karir ini, yang mana kita akan membahas mengenai medical check-up atau tes kesehatan. Dan ini merupakan salah satu tes tahap pada rekrutmen kerja nih Dok. Ya, dan kebanyakan orang nih mengira bahwa tes kesehatan ini ya cuma formalitas aja lah. Karena seringnya tes ini biasanya ada di tes terakhir. Jadi begitu sudah tes administrasi, interview, dan ada tes kesehatan. Jadi orang nggak terlalu memperhatikan tes kesehatan ini. Tapi banyak banget nih ternyata mayoritas orang gagalnya di tes kesehatan Dok. Gimana nih pendapatnya Dokter Dian tentang hal ini? Dan sebenarnya apa sih penyakit-penyakit atau faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang itu jadi nggak lulus pada tes kesehatan? Oke Nadila, jadi gini nih, tadi sebenarnya udah pas banget, malah Nadila sudah sedikit menjawab sebenarnya gitu ya. Jadi kenapa banyak yang nggak lolos tes kesehatan? Nah sedikit udah dijawab sama Nadila, karena memang kebanyakan juga nggak begitu fokus di tes kesehatan, ya kan? Jadi kalau kita mau masuk nih ke satu tes-tes untuk masuk kerjaan seperti itu, biasanya ini pasti akan fokus di bagaimana nanti menjalani tes tertulisnya, wawancaranya. Begitu nanti yang terakhir ada medical test baru nih, ngapain ya gue nih ya, aduh ini kenapa gini ya gitu kan, harus aku lakukan, udah kemarin gue gemuk lagi nih, aduh entah berat badan gue gak ini, mata gue minus gitu kan, misalnya mata gue minus dan lain sebagainya. Jadi memang yang pertama pastinya terkadang tidak juga ini menjadi perhatian seperti itu ya, sehingga tidak dipersiapkan dengan baik seperti itu. Padahal seperti yang Nadila bilang tadi, kadang-kadang mereka juga ada gagal di akhir tes ini, yaitu tes kesehatan atau medical test ini ya Nadila ya. Jadi ini yang pertama pastinya mereka tidak hanya harus mempersiapkan wawancara, tes tertulis, tapi juga harus mempersiapkan medical testnya ini. Nanti nggak apa-apa kita bahas lagi nih, apa saja mesti kita siapin nih gitu ya. Jadi bukan cuma itu aja ya kan. Nah, itu sih Nadila, jadi memang harus jadi perhatian selain dari tes-tes yang lainnya. Gitu Nadila. Nah kan banyak orang nih Dok gagal di tahap tes kesehatan ini. Nah begitu mereka nanya ke HR-nya misalnya, itu kebanyakan dari hasil medical check up ini tuh tidak dipublish kepada mereka. Jadi mereka itu banyak yang bertanya-tanya, apa sih kenapa nih bisa gagal di tes kesehatan? Nah apa sih Dok sebenarnya penyakit-penyakit dan faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak dikatakan qualified terhadap definisi kesehatan bagi suatu perusahaan tersebut, dan apakah syarat-syarat dan indikator seseorang bisa dikatakan sehat itu sama bagi setiap perusahaan-perusahaan? Jadi gini Nadila, untuk tes medical test ini hampir setiap perusahaan hampir sama sih, walaupun terkadang mereka harus lihat relatif juga
ke kebutuhan dari perusahaannya ya. Kan masing-masing perusahaan punya spesifikasi tersendiri. Tapi secara umum kondisi kesehatan calon karyawan itu sama secara umum ya. Ada satu perusahaan yang tidak bisa menerima satu karyawan dengan salah satu penyakit menular yang akan terus dibawa. Ada kan satu penyakit yang dia susah hilangnya dan ini memang menular pada kondisi-kondisi tertentu. Ini satu perusahaan nggak bisa menerima karena memang kebutuhan dari perusahaan tersebut tidak bisa ya. Tapi ada satu perusahaan yang bisa menerima, gitu ya, bisa menerima. Jadi seperti contohnya hepatitis gitu ya. Hepatitis itu satu perusahaan bahkan beberapa bisa menerima Nadila. Jadi jangan berkecil hati juga bagi orang yang mengidap virus hepatitis karena ini memang agak susah ya kita untuk menghilangkannya seperti itu. Nah, memang tadi pertanyaannya adalah bagaimana dia nggak bisa lolos tuh dari mananya gitu, kok nggak lolos gitu, faktornya dari mana aja, kenapa nggak dipublish gitu ya? Nah ini yang pertama memang seluruh proses rekrutmen itu adalah memang menjadi haknya perusahaan tersebut, memang termasuk medical testnya. Itu yang pertama. Jadi memang tidak ada kewajiban juga yang pertama gitu ya untuk mempublish. Yang kedua kalau medical test sendiri kan memang ada ketentuan etik medis juga, ada kerahasiaan kedokteran yang tidak bisa kita publish juga ya. Bahkan di dalam institusi kesehatan pun ya tidak bisa semua orang dalam satu perusahaan bisa melihat medical test. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang diberi wewenang untuk bisa melihat medical test. Apalagi harus dipublish, itu memang butuh satu security yang ini ya, harus hati-hati sekali ya untuk mempublish itu ya. Jadi begitu Nadila. Kemudian juga itu tadi, jadi setiap perusahaan secara umum memang sama kebutuhan untuk lolos tes medical tadi ya, tapi ada spesifikasi khusus ya. Jadi memang sedikit satu itu perbedaannya sih Nadila, seperti itu ya. Kalau kita bicara tentang indikator-indikator atau penyakit-penyakit nih ya dok, kan banyak nih orang yang menderita misalnya darah rendah gitu, tensinya mereka rendah gitu, termasuk saya sendiri nih dok. Nah, saya banyak denger nih cerita lucu kalau orang yang memiliki tensi rendah nih, mereka sebelum tes kesehatan di rekrutmen kerja tuh, makan daging kambing dulu nih, biar tensinya naik nih, karena biasanya rendah. Nah, sebenarnya itu merupakan sesuatu yang baik atau enggak sih dok? Apakah emang itu hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka menaikkan tensi kita itu? Dan sebenarnya apa solusi yang benar sih dok? Ini khusus buat naikin tensi ya? Kalau karena ini lucu aja sih dok, karena saya tuh banyak dengar, makan daging kambing dulu nih gitu. Padahal kalau tensinya rendah nih, kalau satu perusahaan nggak begitu terlalu diperhatikan, tapi kalau tensinya tinggi, baru jadi perhatian tuh buat lolos apa enggak nih. Tapi kalau rendah sih biasanya tidak menjadi perhatian untuk proses seleksinya. Tapi nggak apa-apa. Buat naikin tensi benar nggak sih makan daging kambing? Tidak sepenuhnya sebenarnya benar, tidak sepenuhnya benar. Bahkan kita juga harus hati-hati kalau terlalu over banget makannya gitu Nadila, apalagi kalau orang tersebut udah punya faktor lain yang memperberat kalau ada makan terlalu banyak lemak, ada faktor yang memperberat, misalnya dia ada kolesterol tinggi, ada trigliserid tinggi. Sekarang jangan dikira kolesterol sama trigliserid punyanya orang-orang tua ya. Kolesterol, trigliserid, asam urat sekarang tidak lagi punya orang tua seutuhnya. Tapi memang sudah mulai menginjak ke umur-umur yang lebih muda. Nah itu harus hati-hati. Jadi ini tidak sepenuhnya benar, Nadila. Jadi banyak faktor kesehatan itu yang dipengaruhi oleh sugesti juga. Mindset ya? Mindset. Jadi, katanya orang nih makan daging kambing bisa naikin tensi. Nah dia kan sudah tersugesti tuh. Dan sudah yakin banget kalau aku makan daging kambing banyak, pasti tensiku naik. Itu udah faktor yang pertama buat dia naik dulu nih tensinya, ya kan? Yang kedua, kalau dia over makan memang protein ya, tidak sepenuhnya daging kambing jelek, tidak loh. Banyak manfaatnya juga ya, tapi kalau terlalu banyak, itu juga pastinya dia juga bisa menaikkan. Bisa menaikkan karena dia agak mempersempit pembuluh darah sehingga tensi bisa agak sedikit naik gitu ya, selain faktor-faktor mindset tadi. Tapi banyak faktor yang bisa untuk menaikkan tensi, kecuali selain dari makan daging kambing yang tidak sepenuhnya benar tadi ya, pastinya ya.
seperti berolahraga pastinya gitu kan, dan juga terkadang tensi rendah juga karena mungkin kurang tidur. Anak-anak muda sekarang kan tidurnya jam berapa sih Nadila gitu kan ya, dimana orang tua sudah tidur semua, baru mau bangun gitu kan, baru mereka mulai tidur kan, seperti itu. Nah itu harus diperbaiki secara keseluruhan dari lifestyle-nya. Ya. Jadi intinya tuh pola hidup ya, sobat karir, lifestyle kita, dan jangan cuma pas mau tes kesehatan aja ya dok ya, kita memperbaiki lifestyle itu harus ya rutin, secara rutin kita berolahraga secara rutin, dan makanan juga dijaga banget. Dan Gen Z ini juga banyak banget yang udah punya kolesterol, jadi harus jaga makanan sobat karir. Oke. Harus. Nah nih di kamus Gen Z ini ya dok ya, ada kosakata tuh namanya mager alias malas gerak. Dan memang saya pun mengakui sebagai Gen Z juga bahwa mager ini merupakan suatu hal yang kami alami sering sekali, dan jujur susah untuk melawannya nih dok. Untuk rasa malas khususnya dalam berolahraga, gimana sih dok untuk menciptakan gairah untuk olahraga nih, karena aduh mager banget nih, enakan rebahan gitu. Gimana tuh dok? Suka rebahan garis keras gitu, kadang-kadang banyak sekali sekarang beredar ya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya ya Nadila ya, jadi ketika seseorang melakukan sesuatu tuh pasti melihat kepentingannya dulu sih, kepentingannya dulu ya. Sebenarnya saya itu olahraga penting atau enggak gitu ya. Ketika dia tidak menganggap penting ya dia tidak akan melakukan seperti itu ya. Dia lebih baik ya rebahan-rebahan aja gitu kan. Tapi ketika orang melihat sesuatu itu penting, nah dia akan berjuang untuk melakukan, berjuang gitu kan. Bukan cuma olahraga aja kan, makan sayur gitu kan. Dikira sekarang banyak anak muda suka sayur, banyak yang nggak suka loh ya. Betul. Banyak yang nggak suka buah sayur. Juga. Sekarang kan makannya cenderung yang, aduh kalau saya juga nyebutnya agak susah gitu Nadila ya. Kalau saya kan nyebut kayak tempe, tahu, pecel itu mudah ya. Kalau sekarang kan makanan susah disebut gitu ya. Nah mereka lebih suka makanan-makanan seperti itu karena mereka menganggap bahwa ini nggak apa-apa kok buat badan aku, ini nggak apa-apa. Jadi mereka tidak melihat kepentingannya ada di situ. Nah menurut saya memang bagaimana cara melawan rasa mager ini, seperti ini PR berat sebenarnya, PR berat buat dirinya sendiri, buat orang tuanya juga gitu kan, buat keluarganya seperti itu. Sehingga ini perlu faktor dukungan lingkungan juga, faktor dukungan lingkungan. Jadi memang harus ada faktor pendukung dari keluarganya, dari lingkungannya seperti itu. Kalau Nadila kan mungkin keluarganya nggak satu kota sekarang ya, tapi kayaknya tahu ada kepentingannya karena mungkin ada impactnya, sudah ada impactnya nih ya. Misalnya ada keluhan kesehatan dan lain sebagainya, ada impactnya, sudah ada dampaknya, sehingga mulailah bergerak seperti itu. Sehingga menurut saya adalah penting satu keluarga atau juga khususnya orang tua untuk bisa terus mengajak ya. Kalau cuma terus ngomongin kayaknya agak susah ya kalau dia. Jadi mengajak terus gitu ya keluarganya, anak-anaknya untuk mulai bergerak dan membiasakan diri untuk tidak mager tadi gitu Nadila. Dan ini menurut saya bukan hal yang mudah ya Nadila, bukan hal yang mudah. Tapi ketika ada dampak yang sudah terjadi, baru dia mulai bergerak. Dan sekarang itu di klinik-klinik seperti itu Nadila, banyak sekali anak-anak muda yang sudah mulai harus rutin tes kolesterol, harus minum obat kolesterol, minum obat asam urat, itu sudah mulai banyak. Dari yang seperti itu mereka mulai nge-gym, masuk ke pusat-pusat kebugaran, mulai seperti itu Nadila. Tapi ketika belum ada dampaknya ya biasanya masih mager sih seperti itu. Jadi intinya harus dari kesadaran diri sendiri ya dok. Tapi perlu ditegaskan nih sobat karir, kalau itu jangan sampailah kecentok dulu, sakit dulu baru ada kesadaran ya dok ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga pola hidup yang sehat gitu. Oke. Nah masih bicara tentang Gen Z nih. Gen Z ini kan bisa dibilang dok, mereka ini sangat aware ya dengan masalah mental health nih. Oh ya, oke. Nah, apakah mental health ini menjadi salah satu indikator yang memiliki dampak signifikan terkait dengan kelulusan medical test dalam suatu proses rekrutmen kerja? Ya, penting sekali Nadila memang kita memperhatikan untuk mental health ini ya. Karena memang sebenarnya dari penelitian ya, di atas 70% itu kesehatan fisik itu adalah juga
dari akibat dari kesehatan mental juga sebenarnya. Ketika orang mentalnya bagus, happy, semangat seperti itu, insya Allah akan mempengaruhi juga kesehatan fisiknya seperti itu. Jadi memang penting untuk mental health ini. Dan ini pengaruhnya ke rekrutmen iya ada pasti. Karena begitu dia ada gangguan di mental gitu ya, itu pasti akan ada pengaruhnya di fisik yang pertama. Terus yang kedua dalam proses rekrutmen itu kan juga di beberapa perusahaan juga ada tes untuk physical. Jadi bukan cuma untuk mental health-nya juga ada satu pemeriksaan tersendiri. Di beberapa perusahaan sekarang sudah banyak Nadila, sehingga penting memang selain menjaga kesehatan fisik juga kita menjaga kesehatan mental kita, Nadila. Oke, berarti ini hal yang penting banget ya untuk jadi topik yang di-aware-kan dengan Gen Z ini ya dok. Nah, pengetahuan saya nih dok, correct me if I'm wrong. Dalam masalah kejiwaan ini kan ada stage-stage-nya atau tahap-tahapnya seseorang memiliki masalah kejiwaan gitu ya dok. Nah, apakah seseorang yang memiliki mental health ini tapi masih pada tahap-tahap awal, misalnya belum yang sangat tahap terakhir gitu, itu tetap bisa memiliki kesempatan untuk lolos dalam tes medical ini? Ya, masih bisa Nadila. Jadi buat semua nih ya, tadi sahabat-sahabat karir ya, sobat karir ya, jangan khawatir kalau seandainya ada gangguan di mental health, jangan khawatir karena ini sangat-sangat bisa untuk di improve ya perbaikannya, seperti itu masih bisa terus menjadi bagus kembali, bisa tetap menjadi lebih sehat lagi mentalnya, itu sangat bisa Nadila. Kalau diperlukan pun bisa ke ahlinya ya, bisa ke ahlinya juga, jangan khawatir, bisa konsultasi dulu ke dokter umum ya, ke medical dulu untuk konsultasi awal. Apakah diperlukan untuk tindakan konsultasi lebih lanjut, itu bisa. Dan juga jangan khawatir kok malu gitu ya konsultasi gitu ya, konsultasi masa konsultasi mental gini sih gimana, itu nggak perlu malu. Dan juga tidak perlu ada rasa tidak percaya diri karena ini adalah suatu langkah yang sangat penting untuk memperbaiki mental ya, seperti itu. Dan juga sebelum jatuh pada kondisi tahap berikutnya. Dan apabila sudah dalam kondisi tahap berikutnya, tadi seperti Nadila sampaikan, itu juga jangan khawatir juga karena semua masih bisa diperbaiki, semua masih bisa diupayakan untuk lebih baik lagi. Itu masih tetap banyak kesempatan untuk bisa lolos di medical test. Oke, jadi itu bukan suatu hal yang menutup kemungkinan ya dok? Bukan, ya? Masih sangat terbuka. Oke, ya? Jadi jangan khawatir ya sobat career, semua itu ada jalannya. Oke, sebagai penutup nih dok, pertanyaan terakhir. Ya. Jadi apa aja sih yang harus kita persiapkan, yang harus kita perhatikan sebelum menjalani suatu tes medical ini pada proses rekrutmen kerja, yang agar hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita dan juga keinginan perusahaan tentunya? Oke, apa sih yang mesti disiapin gitu ya? Yang pertama pasti ya, yang harus disiapin adalah juga tadi positive mind dulu, gitu ya. Jadi semangat gitu ya, yakin, perasaan happy, bahagia, gitu ya, bahwa saya akan menjalani tes berikutnya, kan saya udah lolos wawancara nih, saya udah lolos tes tertulis misalnya seperti itu. Tibalah di medical test dan insya Allah pasti bisa dilewati dengan baik. Jadi ada positif dulu nih, positive mind dulu nih, dan semangat dan happy gitu ya, seperti itu. Ada beberapa pasti harus dipersiapkan ya. Pastinya banyak sekali saat ini anak-anak muda itu mungkin ya tadi belum menjaga pola makan, belum olahraga dan lain sebagainya, sehingga banyak yang harus mungkin kalau dibahas di kedokteran itu adalah harus dibersihkan, di detox gitu ya maksudnya. Salah satu detox yang paling bagus adalah minum air putih. Jadi ini mesti harus banyak-banyak minum air putih dulu kalau mau medical test ya. Bahkan mungkin nggak harus mau medical test ya. Seharusnya minum air putih itu buat seterusnya. Tapi khususnya ketika sudah mulai mau ada tes tertulis, selanjutnya itu udah minum air putih terus. Berapa tuh? Minimal 18 hari. Dan itu airnya tidak berwarna ya. Gitu. 18 tapi airnya warnanya hitam terus ya. Cuma juga gitu ya. Jadi airnya itu yang tidak berwarna, minimal 18 hari itu sudah harus dipersiapkan agak jauh-jauh hari untuk bisa membersihkan mungkin hal-hal yang
kurang bagus ya di zat-zat di tubuh kita, seperti itu ya. Kemudian yang pasti yang berikutnya adalah istirahat yang cukup, ya, tidur yang cukup, ya. Jadi harus dihilangkan memang untuk medical test ini adalah kurang tidur, ya, karena ini akan mengganggu seluruh metabolisme tubuh kita ya. Kalau kurang tidur, kurang istirahat ya, tensi juga tadi kurang bagus, kemudian nggak rileks juga nantinya ketika tes akan tegang, tidak rileks, itu akan membuat juga kurang bagus masalah tensinya dan lain sebagainya kalau nggak rileks ya. Jadi istirahat mesti cukup nih, ya, cukup, dan istirahatnya kalau berkualitas ya, kalau bisa ya, istirahatnya berkualitas. Jadi positive mind, kemudian minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, kemudian biasakan untuk olahraga, ya. Olahraganya nggak usah berat-berat, kalau di medical test mah olahraganya berat-berat banget. Nah ini juga nggak bagus juga nanti hasilnya. Olahraganya ringan, tapi berkelanjutan, continue gitu ya. Jadi cukup dengan misalnya jogging, jalan kaki, atau mungkin bersepeda gitu, yang tidak usah juga overload juga sepeda itu sebuah berkilometer jauhnya gitu ya, itu tidak perlu ya. Ringan tapi terus menerus ya, berkelanjutan seperti itu. Kemudian juga hindari juga anak-anak muda sekarang yang suka masih merokok gitu ya. Itu dong. Ya itu ya, kalau bisa seterusnya nih, bukan cuma medical test aja ya Nadila ya, seterusnya kalau bisa stop untuk merokok dan kurangi kafein gitu ya. Dan juga tidak minum obat-obatan yang terlalu banyak kita mau medical check up, karena nanti akan pengaruh di hasil urin dan lain sebagainya. Rokok juga akan pengaruh di foto ronsen nanti ya, itu kan kelihatan di foto ronsen juga. Jadi sebaiknya memang tidak merokok dan mudah-mudahan berkelanjutan, saya stop terus nih buat yang masih ngerokok gitu ya. Kemudian juga hindari makanan-makanan yang terlalu berlemak, terlalu asin ya. Terlalu asin kan bisa meningkatkan tensi ya kan. Kalau yang banyak lemaknya tadi ya udah pasti kolesterol dan teman-temannya itu yang berhadapan, yang harus dihadapi kalau banyak lemak ya, seperti itu. Kemudian pastinya adalah banyak makan sayur dan buah. Ya, ini bukan cuma medical test juga ya, ini ya harus jadi lifestyle ya pada pola makan ya. Jadi ini sangat penting sekali anak-anak muda sekarang dikasih pengertian mengenai pentingnya banyak makan buah dan sayur. Karena banyak selain vitamin, enzim-enzim, antioksidan, kita tahu bahwa oksidan di sekitar kita banyak sekali ya, udah polusi juga, asap rokok, pengawet, pewarna. Nah itu insya Allah kalau kita makan banyak sayur dan buah ini akan melawan dari radikal bebas tadi ya Nadila ya. Kemudian juga sebelum hari H pastinya harus puasa. Besok pagi tes, malamnya harus puasa. Itu bisa diinformasikan oleh perusahaannya sih biasanya ya, paling tidak sekitar 8-10 jam puasa supaya nanti bisa bagus dan real, hasilnya lebih real. Saya rasa itu ya persiapan-persiapannya Nadila. Jadi intinya ya Sobat Karir, kita itu harus konsisten, bener ya dok ya. Harus jangan cuma karena mau tes doang nih, jadi kita memperbaiki lifestyle. Tapi sebelum itu, pada saat tes dan sesudah juga kita tetap harus continue untuk menjaga lifestyle, pola makan, banyak minum air putih, banyak makan sayur, dan segala yang tadi udah diucapin sama dokter Dian nih. Ada 4 pola nih, terakhir Nadila, ada 4 pola yang mesti kita ingat-ingat. Yang pertama adalah pola spiritual dulu. Jadi memang setiap orang tuh mesti punya spiritual yang bagus ya. Ini kalau untuk memperbaiki seluruh kesehatan kita, baik fisik maupun mental gitu ya. Spiritual yang bagus. Yang kedua adalah kita harus punya pola pikir yang bagus. Pola pikir, positive mind gitu ya. Jadi selalu upayakan bahwa semuanya adalah positif, bagus ya. Yang akan membuat hati kita happy, bahagia gitu, penting ya pola pikir. Baru kita berikutnya adalah menjaga pola makan, menjaga pola makan kita tadi, dan yang terakhir adalah menjaga pola aktivitas kita. Aktivitas tadi jangan mager, ayo bergerak gitu ya, walaupun yang nggak berat-berat, tapi terus berkelanjutan dan kontinu gitu Nadila. Nah ya, balik lagi semua itu tentang mindset, itu diri kita melawan diri kita sendiri Sobat Karir. Itu yang paling berat ya? Iya, itu yang paling berat, itu tantangan terbesar nih, khususnya untuk para Gen Z yang sukanya rebahan, main Twitter, main Instagram, gitu-gitu aja. Nah dok, kita harus
continue karena pastinya juga biasanya kan di perusahaan-perusahaan besar itu mereka mewajibkan kita untuk medical check up setiap tahunnya Rutin, kan dok. setiap Jadi tahun. nggak bisa tuh guys kalau kita udah lulus nih tes kesehatan, udah Betul. kerja nih di perusahaan BUMN misalnya, Ya. kita pola hidupnya balik lagi kayak yang biasanya makan kambing, makan Iya. makanan yang berlemak, minum Betul. bersoda. Jadi nggak bisa ya dok Nggak kayak bisa. gitu. Dan satu lagi Nadila, kadang-kadang medical check up ini gagalnya karena faktor obesitas. Sangat berpengaruh ya Sangat berarti. berpengaruh. Jadi sekarang sudah bergerak, bahkan saya kan juga jadi kebetulan saya menjadi salah satu dokter pemeriksa untuk calon karyawan ya bagi PT Telkom. Jadi seringkali semua hasilnya bagus, tapi ketika dia sudah menjadi obesitas menjadi suatu pertimbangan yang sangat mendasar apakah diterima atau tidak untuk medical testnya lolos atau tidak. Jadi sangat sangat penting untuk semua sobat carrier ya kelihatan buat jaga berat badan karena dengan lemak yang berlebihan di tubuh kita itu akan berdampak pada faktor-faktor lain yang tidak bagus di tubuh kita akibat dari obesitas. Nah gitu guys sobat Gitu. carrier, ingat-ingat dan dengerin bener-bener nih apa nasihat-nasihat dari dokter Dian. Semoga bisa kita implementasikan dan pastinya sangat bermanfaat nih dok. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya Sama-sama, sudah Nadila. menyempatkan untuk hadir di podcast ID Carrier hari ini. Terima kasih banyak dok. Sama-sama Nadila, mudah-mudahan bermanfaat ya dan sukses buat semua sobat carrier ya, sukses semua ya. Kasih Nadila ya. Terima kasih dokter Ari. ID Carrier, because we care about your career. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.